perkenalkan, kami dari kelompok 2 fisika RRR 002 kelas D Universitas Jambi tahun 2021. Sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kami. Dari saya sendiri Rahmadani Fitri, dari rekan saya Aulia Olianisa. Kami dari kelompok 2. Lebih lah tadi. Masjid Laksamana Cengho. Masjid Laksamana Cengho merupakan masjid dengan 2 lantai berukuran 20 x 20 meter di atas lahan seluas 2.380 meter persegi. Atas dasar inisiatif Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Peletakan batu pertama pada tanggal 22 Juli 2012. Sempat terhenti proses pembangunannya pada 2016 dikarenakan masalah pembiayaan dan sengketa tanah. Barulah pada 12 Februari 2021 masjid ini digunakan pertama kali untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Setiap bagian ujung atap masjid membentuk sanding tunggal dengan tingkat kemiringan menjuntai ke atas. Nah, pada bagian luarnya terdapat 4 warna, yaitu merah, hijau, hitam, dan kuning. Nah, pada tradisi masyarakat Tionghoa, warna tersebut melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, keadilan, dan kemasyhuran. Di pintu utama masjid digantung 2 buah lampion khas negara Tiongkok. Nah, pada bagian menariknya yaitu diamati adalah dekat lampu utama. Pada bagian ini ada unsur 8 yang dipercaya sebagai sebuah keberuntungan, serta bila melihat secara menyeluruh pada bagian langit-langit terlihat menyerupai sarang laba-laba. Sejarah mengatakan laba-laba pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejaran kaum Quraisy. Masjid Cengho. Cengho diambil dari seorang kasih muslim yang menjadi kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok yang berkuasa pada tahun 1403 sampai 1424. Cengho atau Zheng He dengan nama asli Ma He atau Ma Sambo lahir di Yunan, Cina. Kata Ma adalah pelafalan bahasa Cina dalam menyebut nama Muhammad. Pada tahun 1405 hingga 1433, Cengho telah melakukan 7 pelayaran keliling dunia. Pada tahun 1415, Cengho berlabuh di Muara Jati, Cirebon dan menghadiah cindramata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Laksamana Cengho memimpin armada laut dan rombongan diantaranya ada Syekh Kuro dan Syekh Datuk Kafi. Pelayaran Laksamana Cengho di Indonesia tahun 1403 sampai 1433. Tahun 1415 kapal Cengho berlabuh di Muara Jati, Cirebon. Motif batik pesisir Cirebon merupakan peninggalan ciri khas Tiongkok. Pendiri Yayasan Laksamana Cengho Jambi berdiri pada tanggal 12 bulan Desember 2012 dengan notaris Haji Syahri Tanzil SH, pendiri Haji Rusli, Hajah Linda, Hajah Megawati, Mubarok, Harfian, Dani, Helmi, M. Bakri, Surwanto, Muhammad Henry, dan almarhum Haji Ibnu Hajar. Pendirian Masjid Laksamana Cengho didesain oleh Insinyur Retno Wilianti dengan luas masjid 20 meter x 20 meter dan luas tanah 2.380 meter persegi. Peletakan batu pertama diletakkan pada tanggal 22 Juli 2012 oleh Gubernur Provinsi Jambi Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, dan Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi Manhub Daryanto. Rumah Batu merupakan salah satu jejak peninggalan Kesultanan Jambi yang berada di Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, seberang kota Jambi.
Desa Olak Kemang berada di bagian utara kota Jambi. Untuk mencapai desa ini hanya beberapa menit saja dari kota Jambi dengan menyeberangi Sungai Batanghari menggunakan sarana transportasi perahu dan jalur darat yakni melewati jembatan Auduri 2. Selain itu, sekarang bisa kita akses dengan berjalan kaki melewati jembatan Gentala Aras. Di desa tersebut tidak hanya kental akan adat Islamnya, namun juga berbagai sejarah masuknya Islam di Sumatera dan tonggak berdirinya Kesultanan Jambi. Menurut penuturan pengurus Rumah Batu, yakni Safia Aulia, Rumah Batu yang dijaganya ini adalah peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 bernama Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri yang dijuluki dengan nama Pangeran Wirokusumo. Ketika dia ingin membangun rumah itu, Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri begitu banyak mendapat saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Tiongkok. Lewat tangan dialah rumah yang kini jadi jagat budaya kebanggaan Jambi. Paduan bangunan lokal ini seperti Tiongkok, Arab, dan bahkan Eropa. Begitu kental pada bangunan tua lantai 2 itu. Terlihat relief naga di dinding bercat putih. Kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertuliskan huruf-huruf Arab. Namun sekarang Rumah Batu yang merupakan bagian dari cagar budaya terletak di Olak Kemang, Kabupaten Tengah, Provinsi Jambi. Nyatanya rumah ini nyaris tersisa tanahnya saja karena sama sekali tak ada tanda-tanda perawatan dari pihak berwenang. Rumah ini dikatakan rumah batu karena waktu itu pembangunan rumah ini merupakan rumah batu pertama yang dibangun di daerah seberang, ujar pengurus rumah tersebut. Menurut dia, kala masih hidup, Pangeran Wirokusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah di antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Selain itu, dia juga ayah mertua dari Sultan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Pangeran Wirokusumo wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di Desa Olak Kemang, tepatnya di Masjid Al-Ihsaniyah yang juga masjid tertua di desa tersebut. Masjid itu juga dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada tahun 1880.